Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kasmiri atas suci Ramadan dan rekan saya yaitu Nur Komalasari, Siti Maryam, dan Serina Kartika Wahyudi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pemindah tanganan BMD. Ya, yang pertama di sini ada definisi pemindatanganan BMD. Nah, jadi di dalam pemindatanganan BMD, jika tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah dan tidak sedang dimanfaatkan, maka BMD wajib diserahkan kepada pengelola barang. Nah, BMD yang telah diserahkan ini dapat dipindahtangankan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan BMD untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, persetujuan pemindatanganan BMD. Nah, pemindatanganan BMD ini memerlukan persetujuan dari DPRD untuk BMD berupa tanah dan atau bangunan atau selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar. Nah, sementara untuk pemindatanganan BMD selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan 5 miliar, itu dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur, bupati, atau wali kota. Ya, selanjutnya ini ada bentuk pemindatanganan BMD yang pertama, yaitu penjualan. Penjualan merupakan pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Nah, umumnya penjualan ini dilakukan secara lelang. Namun, jika sudah 2 kali dilakukan lelang dan BMD belum terjual, maka pengelola barang akan menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal, atau pemanfaatan. Next slide. Ya, di sini ada tata cara penjualannya. Yang pertama itu ada perencanaan penjualan, lalu penelitian usulan oleh tim yang dibentuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota, dan nantinya akan menghasilkan keputusan penjualan, lalu akan diakhiri dengan serah terima BMD. Next slide. Nah, selanjutnya ada tukar-menukar. Jadi, tukar-menukar ini adalah pengalihan kepemilikan BUMN atau BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau antar pemerintah pusat atau daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang. Next slide. Oke, jadi pelepasan hak atas tanah dan bangunan ini dikenal dengan 2 cara, yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi atau dijual dan dengan cara tukar-menukar. Next slide. Baik, selanjutnya ini ada hibah. Jadi hibah ini adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau pemerintah pusat lainnya. Nah, jadi hibah ini tuh pada intinya harus digunakan untuk kepentingan sosial budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, non-komersial. Bisa next slide? Dan yang terakhir ini ada penyertaan modal Pemda atau pemerintah daerah, jadi dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau hukum lainnya. Jadi objeknya ini ada tanah atau bangunan yang telah diserahkan kepada gubernur, tanah atau bangunan pengguna barang, dan BUMD berupa tanah bangunan disertakan sebagai modal. Bisa next slide? Baik, selanjutnya ini ada studi kasus, yaitu pemindah tanganan BMD antar kota dan Kabupaten Solok, di mana pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Solok itu saling sepakat untuk mengimbangkan asetnya di wilayah masing-masing. Nah, Wali Kota Solok, Bapak Haji Zul Elfian Umar itu mengatakan bahwa hibah tanah dan bangunan dari Pemkab Solok nantinya akan dimanfaatkan untuk optimalisasi pembangunan daerah, yaitu untuk perluasan ruang terbuka hijau, pengoptimalan kawasan pusat kota, dan perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas Tanah Garam. Bisa next slide. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.